satu-satunya dalam hidup kita. Pagi hari ini saya ingin share satu firman Tuhan, satu ayat yang sangat memberkati saya hari-hari ini. Di Mazmur 121, mari kita baca bersama-sama. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya percaya hari-hari ini biarlah firman ini menjadi kekuatan kita, bahwa pertolongan
pertolongan kita datangnya bukan dari manusia, tapi pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia juru selamat buat setiap kita. Mungkin banyak dari kita menyadari juru selamat saat Paskah itu datang, bahwa dia juru selamat yang menebus dosa kita. Tapi tahukah saudara-saudara semua bahwa juru selamat berbicara tentang pertolongan yang tepat. Dia bisa menyelamatkan kita saat kita tidak ada dasar untuk berharap. Dia akan menyelamatkan, mungkin menyelamatkan ekonomi kita, menyelamatkan hubungan kita, menyelamatkan pekerjaan kita. Biarlah setiap kita hari-hari ini engkau tetap kuat, karena kita punya penjaga yang tidak pernah terlelap. Amin. Dia penjaga yang menjaga keluar masuk kita. Tidak ada penyakit sampar, tidak ada apapun menghampiri hidup kita, karena penjaga kita tidak pernah terlelap. Biarlah ini menjadi kekuatan buat setiap kita pagi hari ini, bahwa dia juru selamat yang berjanji, dan janjinya iya dan amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini sebagai doa kita. Jesus Lord, bahwa kami berjalan Tuhan bersamamu. Kalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, oh, tiada pernah Kau tinggalkan
Juru Selamat yang telah menyelamatkan hidup kami, yang membayar lunas hidup kami, bahwa kami mengenal Engkau Tuhan, bahwa Engkau Juru Selamat dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau sanggup menyelamatkan Tuhan. Engkau sanggup menyelamatkan hubungan-hubungan keluarga yang ada dalam keluarga. Engkau sanggup menyelamatkan bisnis kami. Engkau sanggup menyelamatkan kota kami. Engkau sanggup menyelamatkan bangsa kami. Engkau sanggup Tuhan menyelamatkan apa yang sempat hilang dan pudar. Biarlah Engkau menguatkan dan meneguhkan kepercayaan kami. Biarlah kami mengenal Engkau, Yesus penyelamat kami di dalam segala musim kehidupan kami. Haleluya. Kami percaya besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Buat hati kami terus menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hati kami percaya hanya kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyatakan Engkau Juru Selamat kami yang hidup, yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu. Yes Lord. Amin. Ini pernyataan kami Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Amin. Tuh Yesus Engkau Juru Selamat kami. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, oh besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami menerima Juru Selamat kami yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Firman yang memulihkan, mengubahkan hidup kami. Membawa kami Tuhan, mengenal Juru Selamat kami lebih dalam dan dalam lagi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu buat setiap kami. Kami percaya firman-Mu bekerja buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Hope People. Selamat berjumpa dalam ibadah online kita hari ini. Izinkan saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita semua. Saya berharap setiap kita dalam kondisi baik-baik saja, jiwa kita baik-baik saja. Oke, judul khotbah saya hari ini adalah From Miserable to Miracle. Saya akan memulai dengan sebuah statement ini. Bagi Tuhan, untuk melakukan mujizat adalah perkara yang mudah. Tapi mendapatkan pembelajaran dari apa yang sedang kita alami adalah terlebih utama daripada mengalami mujizat itu sendiri. Mengalami mujizat di masa pandemik seperti ini adalah harapan kita semua. Tapi bila mujizat itu terasa lambat, belum nampak, mendapatkan pembelajaran ilahi dari apa yang kita alami, biarlah menjadi fokus utama kita di atas mujizat itu sendiri. Saya akan share khotbah ini terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-6 dan ayatnya yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. Lukas 5 ayat 1 sampai 6 dan ayat yang ke-10. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya.
ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Saya akan bagi dalam 3 poin di dalam khotbah ini. Yang pertama, Tuhan selalu berurusan dengan apa yang di dalam kita. Pada ayat 2 dikatakan Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Kata melihat di sini bukan sekedar melihat yang nampak, tapi Yesus dapat melihat yang tidak nampak dari apa yang terjadi. Apa yang Yesus lihat? Yesus tidak sekedar melihat yang nampak, yaitu perahu Petrus yang kosong. Tapi Yesus dapat melihat yang tidak nampak yang terjadi di dalam diri Petrus, yaitu kekosongan hatinya. Sebelum Yesus menyatakan mujizatnya, Yesus harus berurusan dengan rasa gagal, rasa marah, dan kecewanya Petrus. Tuhan harus berurusan dengan apa yang sedang terjadi di dalam Petrus. Oh people, harapan kita untuk mengalami mujizat pun selalu dimulai dari bagaimana Tuhan berurusan dengan yang di dalam kita. Dan saat yang di dalam kita beres, maka mengalami mujizat Tuhan adalah hal yang mungkin. Oh people, mari gunakan masa pandemik ini. Kita memberi ruang yang seluas-luasnya bagi Tuhan untuk memperbaiki, mengubahkan, dan memulihkan yang di dalam kita. Ada sebuah rumus pemulihan. Kalau engkau suka dengan rumus, saya akan bagi rumus pemulihan. Pemulihan sama dengan keterbukaan. Apa artinya? Bila kita mengharapkan pemulihan 100%, maka keterbukaan kita pun harus 100%. Jadi seberapa luas kita terbuka, seberapa sebesar itu pun pemulihan kita. Tapi sering kita nggak bisa 100% terbuka kepada Tuhan. Karena kitalah yang sering membatasi Tuhan dengan cara memberi penilaian yang salah tentang cara Tuhan memulihkan kita. Kita membatasi Tuhan karena kita menilai cara Tuhan kok nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Dibutuhkan total surrender, dibutuhkan penyerahan total untuk mempercayainya. Sikap total surrender, sikap berserah penuh total adalah sikap terbuka 100% terhadap pengerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Oh people, jangan batasi Tuhan yang dapat bekerja dengan tanpa batas. Karena semua rasa gagal, rasa marah, kecewa dapat membatasi kapasitas cara kerja Tuhan yang tanpa batas. Jadilah orang-orang yang total surrender, yang berserah penuh, dan orang-orang yang dapat bekerja sama dengan Tuhan dengan cara meresponinya dengan benar melalui ketaatan kita. Poin yang kedua, Tuhan harus berurusan dengan seperti apa sih komunitasmu. Di ayat 3 tertulis, Yesus duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu.
Bila kita lebih teliti, Petrus dicatat ada di 2 lokasi. Yang pertama, di ayat yang kedua, yaitu Petrus bersama dengan nelayan-nelayan lain di tepi pantai. Dan yang kedua, Petrus bersama dengan Yesus dan rombongan orang banyak di atas perahu. Ada sesuatu yang menarik yang perlu kita tangkap pada hari ini. Ingat, Yesus tahu apa yang Petrus alami, yaitu tidak mendapatkan hasil tangkapan apapun, kosong, nol dari usahanya semalaman. Yesus tahu mental Petrus sedang jatuh, merasa gagal dan kecewa, tapi Tuhan mau menyatakan mujizat di hidupnya. Tapi mengapa Tuhan harus membawa Petrus bersama-sama dengan rombongan orang banyak tersebut? Mungkin kita bisa bertanya-tanya, kenapa ya? Tuhan, kok repot sih? Kok ngajar nggak langsung aja? Ngajar kok pakai perahu segala? Di tepi pantai kan sudah cukup. Kok ribet sih? Hope people, Tuhan menarik Petrus sedikit jauh dari tepi pantai sebab Tuhan butuh perahu miliknya sebagai ruang untuk melayani Petrus. Supaya Tuhan mempunyai ruang untuk mengerjakan yang di dalam Petrus dan memulihkannya. Dan mengapa Tuhan memakai rombongan orang banyak? Karena rombongan orang banyak tersebut adalah kumpulan orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Orang-orang yang antusias terhadap Tuhan. Jadi, Tuhan membawa Petrus bersama-sama dengan rombongan orang banyak yang antusias ini adalah supaya mereka menularkan, supaya mereka mentransfer rasa antusias, semangat baru, harapan baru, sehingga tercipta atmosfer yang baru, atmosfer yang hidup, atmosfer yang bergairah dan antusias. Di Matius 13 ayat 58 dikatakan, oleh karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya. Tidak banyak mujizat diadakan Yesus di situ. Di manakah yang dimaksud di situ itu? Yaitu tempat asal Yesus. Yesus tidak dapat melakukan banyak mujizat di tempat asalnya karena penolakan. Atmosfer tempat asal Yesus tidak memberi ruang kepada Yesus untuk bekerja secara leluasa. Tempat asal Yesus yang seharusnya menjadi ruang bagi Yesus untuk menyatakan banyak mujizat terbatasi oleh karena penolakan mereka. Tempat asalnya tidak memberi ruang kepada Yesus untuk menyatakan kuasanya. Tempat asalnya tidak memberikan ruang kepada Yesus untuk menyatakan tanda-tanda heran, menyatakan dirinya sebagai Tuhan, bahkan menyatakan mujizatnya. Hope people, ingat prinsip ini. Orang yang kepahitan pasti menyukai yang sejenis. Apa artinya sih? Orang yang pahit pasti suka ngumpul dengan orang yang pahit. Orang yang kecewa pasti suka ngumpul dengan orang yang kecewa. Yesus tahu Petrus gagal. Petrus kecewa. Dan bila Petrus ada dalam kumpulan teman-temannya yang gagal, maka yang terjadi adalah kumpulan mereka hanya membicarakan perkara-perkara yang sia-sia. Kata-kata yang keluar adalah komplain, marah, kecewa, menyalahkan temannya, saling menyalahkan, sehingga atmosfer yang tercipta adalah atmosfer pesimis. Komunitas yang salah, yang di dalamnya hanyalah negatif, pesimis, dan engkau ada di dalamnya, sangat dapat membatasi kapasitas cara kerja Tuhan
yang tanpa batas. Tapi sebaliknya, bila kita ada dalam komunitas yang antusias, komunitas yang hidup penuh pengharapan, komunitas yang lapar dan haus akan Tuhan, maka walaupun kita ada dalam masalah sekalipun atau ada di dalam lembah kekelaman, maka komunitas atau orang-orang yang antusias di mana kita berada akan menularkan semangat, kata-kata kebenaran, akan menularkan kata-kata yang hidup, kata-kata yang mendorong kita supaya meresponi Tuhan dengan benar. Di ayat 5 dan ke-6 mencatat, Petrus mentaati Tuhan sehingga ia memperoleh tangkapan ikan yang sangat banyak. Petrus mengalami transformasi dari sebelumnya mengalami kegagalan, berubah menjadi pribadi yang mengalami mujizat. Tangkapan ikan yang sangat banyak adalah bukti cara kerja Tuhan yang tanpa batas, yang menggunakan rombongan orang banyak yang antusias, yang mentransferkan harapan baru kepada Petrus. Hope people, ada kuasa dalam komunitas yang benar dan antusias. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 43. Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 43. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Oh people, di manakah rasul-rasul banyak melakukan mujizat dan tanda-tanda heran? Di tengah-tengah komunitas yang penuh firman, di tengah-tengah persekutuan yang hidup, di tengah-tengah komunitas yang penuh dengan doa, komunitas yang antusias, penuh iman, sehingga mujizat bukanlah perkara yang mustahil. Oh people, jangan menjauh dari persekutuan orang benar. Bangun komunitas yang hidup, jadi bagian yang aktif di dalamnya, sehingga mujizat bukanlah perkara yang sulit, melainkan mujizat menjadi nyata. Poin yang ketiga, Tuhan menggunakan pilihannya. Pada ayat 3 tertulis, Yesus memilih perahu Petrus. Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa Yesus tidak sekedar naik ke perahu Petrus. Yesus tidak sekedar memilih berada di perahu Petrus. Petrus ada dalam agendanya, karena Yesus ingin menyatakan keberadaannya kepada Petrus. Pertanyaannya, mengapa Petrus? Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Oh people, menurut ukuran manusia, kita tidak layak. Menurut pandangan manusia, kita tidak pantas. Tapi apa yang tidak layak, apa yang tidak pantas, dipilih Tuhan untuk sebuah rencana ilahinya. Petrus hanya seorang nelayan, seorang yang sederhana, seorang yang tidak terpelajar. Tapi Tuhan memilih Petrus untuk sebuah alasan, supaya Petrus mengalami mujizat,
Dan melalui pengalaman mujizat itulah Petrus bertemu dengan panggilan Tuhan atas hidupnya. Oh people, mungkin di masa-masa seperti yang kita alami saat ini, ada banyak kegagalan-kegagalan. Ada teman-teman kita, mungkin kita juga mengalami kesukaran hidup. Ada teman-teman kita, bahkan mungkin kita sedang mengalami hancur-hancuran. Bahkan pernikahan terancam kandas. Ada yang juga mengalami di mana PHK dapat sewaktu-waktu terjadi. Kekuatan batin yang semakin menurun, banyak yang tergerogoti di dalam kita. Bahkan kita merasa seperti terjebak di musim kehidupan ini. Kita nggak bisa melihat masa depan karena tebalnya kabut masalah-masalah yang terjadi. Sehingga kita mengalami dismotivation tentang masa depan. Kita mengalami kehilangan satu motivasi tentang masa depan. Semangat tentang masa depan. Oh people, Tuhan belum berhenti dengan hidupmu. Walaupun engkau merasa sudah di batas akhir kekuatanmu. Ingat, Tuhan gak salah pilih Petrus. Tuhan yang sama pula gak salah memilih dirimu untuk sebuah tujuan ilahinya. Jangan menyerah. Jangan undur dari imanmu. Tetap fokus pada Tuhan. Ikuti jalan-jalannya. Percaya pada rencananya. Walau hidupmu sedang berada di titik yang paling bawah. Let God change your miserable to miracle life. And make your life a miracle sign for others. Biarkan Tuhan mengubah segala sesuatu yang miserable, sesuatu yang hancur-hancurnya hidupmu, yang sengsaranya hidupmu, kepada kehidupan yang penuh dengan keajaiban dan mujizat. Dan Tuhan menggunakan hidupmu menjadi tanda ajaib buat jadi berkat bagi banyak orang. Hancur-hancurnya hidupmu di musim ini, semua masalah-masalah yang terjadi di musim ini tidak dapat membatalkan pilihan Tuhan atasmu. Kita ada sampai saat ini karena sebuah alasan ilahi. Karena Ia mau memakai hidup kita dan untuk sebuah panggilan menjadi berkat dan menggenapinya. Yang terakhir dari saya, Lukas 5 ayat 10b berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Petrus bertemu dengan panggilannya. Oh people, mengalami mujizat bukan akhir dari cerita ini. Bukan akhir dari cerita kita, tapi mengalami encounter dengan Tuhan, yaitu pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan bertemu dengan panggilan hidup kita adalah tujuan utama Yesus di dalam hidupan kita dan Petrus. Dan melalui pengalaman kegagalan yang Petrus alami, dipakai Yesus sebagai pintu masuk untuk memanggilnya menjadi penjala manusia, yaitu menjadi alat kemuliaannya. Biarlah pengalaman yang pahit, pengalamanmu yang hancur-hancuran di musim kehidupan ini dipakai Tuhan supaya engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang semakin dalam. Dan semua pengalaman di musim kehidupan ini diubah Tuhan menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang. Oh people, saya berdoa biar semua pengalaman yang tidak enak di musim kehidupan ini diubah Tuhan menjadi sebuah cerita inspirasi, menjadi cerita kemenangan yang memberkati banyak orang dan generasi. Saya berdoa
biar semua air matamu diubah Tuhan menjadi mata air bagi banyak orang. Menjadi mata air di mana banyak orang mendapat berkat. Itulah panggilan hidupmu. Itulah sebabnya Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Engkau ada karena sebuah alasan, yaitu menjadi alat kemuliaannya. From miserable to miracle to meaningful life. From bitter to better to brighter life. Tuhan Yesus memberkati. Hope People, ACC, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari bersama-sama angkat tanganmu, arahkan pandangan dan hatimu, dan terimalah saat ini berkat dari Tuhan Yesus. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas hidupanmu secara melimpah. Secara melimpah, tidak ada yang kekurangan. Apapun musim hidupmu, Tuhan bertanggung jawab. Dia tidak pernah habis akal, Dia tidak kurang cara, tapi Dia akan selalu datang dengan mujizatnya yang kreatif. Sehingga melalui mujizat yang kreatif itu, Dia memakai hidupmu untuk menjadi kesaksian yang hidup. Sehingga dari hidupmu ada banyak cerita-cerita inspirasi. Dari kehidupanmu ada banyak cerita-cerita kemenangan. Sehingga memberkati banyak orang. Terimalah berkat ini. Terimalah kekuatan ini dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Tuhan memberkati.